Efek Tyndall. Pada dispersi koloid, partikel-partikel yang ada pada koloid itu cukup besar, sehingga partikel-partikel itu dapat memantulkan dan menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Contoh yang dapat kami ambil dari kehidupan sehari-hari seperti penghamburan sinar sorot lampu mobil ketika udara berkabut, atau debu-debu yang bisa kita lihat pada sorot lampu di sebuah bioskop. Apabila kita mengamati sebuah dispersi koloid menggunakan alat ultramikroskop, maka akan tampak partikel koloid sebagai partikel yang kecil yang memantulkan sinar dan bergerak acak. Hal ini disebut gerak Brown, di mana partikel bergerak bebas, tapi tak tentu arahnya. Contoh gerak Brown ada pada sistem koloid susu, sebab apabila kita meninggalkan segelas susu begitu saja, dia tidak akan meninggalkan endapan karena adanya gerakan terus-menerus secara acak yang dilakukan. Partikel koloid memiliki kemampuan menyerap berbagai macam zat pada permukaannya. Penyerapan pada permukaan ini disebut adsorpsi. Muatan koloid terjadi karena adsorpsi ion-ion tertentu. Sifat adsorpsi dari koloid ini digunakan dalam berbagai proses, seperti pemutihan gula tebu, norit, dan penjernihan air. Pada pembuatan suatu koloid, seringkali terdapat ion-ion yang dapat mengganggu kestabilan koloid tersebut. Ion-ion pengganggu ini dapat dihilangkan dengan suatu proses yang disebut dialisis. Dialisis menghilangkan ion-ion pengganggu menggunakan suatu kantong yang terbuat dari selaput semi-permeable. Contohnya adalah saat melakukan cuci darah. Elektroforesis merupakan gerakan partikel koloid dalam medan listrik yang disebabkan dari sebuah tegangan listrik yang rendah. Pada elektroforesis, partikel-partikel koloid akan bergerak mengarah elektroda positif atau negatif, sesuai muatannya. Contoh penerapan elektroforesis dalam kehidupan sehari-hari adalah identifikasi DNA, identifikasi kelainan genetik, dan proses penyaringan debu pabrik. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan partikel koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Contoh koagulasi koloid dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengolahan karet atau lateks. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.